Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 1865028, kelas A Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang materi model waterfall, yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk model waterfall ini sendiri, di sini saya akan membahas tentang pengertian model waterfall, kelebihan dan kekurangan waterfall, dan implementasi dan penerapan model waterfall. Model waterfall. Waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut dengan sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Pengguna model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu dan sangat sedikit dipakai membuat software, namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Untuk kelebihan dan kekurangan dari waterfall ini, kelebihannya pertama merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Adapun kekurangan dari model waterfall ini, pertama persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Waterfall umumnya digunakan pada proyek pembuatan sistem besar dengan kompleksitas tinggi serta membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dalam pembangunannya. Secara umum, tahapan penggunaan model waterfall sama, namun biasanya memiliki istilah berbeda tergantung pendapat ahli mana yang diikuti. Kesemuanya memiliki makna dari alur sama, hanya berbeda dengan istilahnya saja. Untuk tahapan metode waterfall secara umum, pertama requirement, kedua design, ketiga implementation, keempat verification, dan terakhir maintenance. Implementasi model waterfall untuk pengembangan sistem informasi surat berjalan PKK DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, model pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah waterfall. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling banyak digunakan. Menurut mengemukakan pada model SDLC, air terjun sering juga disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. Berikut ini adalah tahapan dari sistem rekayasa informasi, yaitu pertama analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini diperlukan didokumentasikan. Kedua, desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Untuk pembuatan kode program, desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak, yang dimana hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Untuk pengujian fokus pada perangkat lunak,
Secara dari segi logik dan fungsional dapat memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. Itulah tadi mungkin penjelasan tentang materi model waterfall. Saya dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.